Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai measurement scale atau pengukuran konstruk. Izin memperkenalkan anggota kelompok 4, ada saya sendiri Priscilla Rifanti dengan NIM akhir 081, ada rekan-rekan saya Faiza Safira dengan NIM akhir 101, ada Alia Nurul dengan NIM akhir 108, ada Aisyah Jasmine dengan NIM akhir 115, dan ada Salsabila Cesa dengan NIM akhir 117. Baik, selanjutnya di sini ada pengukuran konstruk. Di sini ada penjelasannya, yaitu proposisi teoritis menjelaskan bahwa hubungan antar konstruk yaitu abstrak, sehingga untuk menguji teori diperlukan pengukuran konstruk secara akurat dan ilmiah. Pengukuran merupakan observasi yang sistematis terhadap dunia nyata dan menjadi inti penelitian empiris. Beberapa konstruk seperti usia atau berat badan mudah diukur, tapi banyak juga konstruk sosial seperti kreativitas atau prasangka lebih sulit untuk diukur. Oleh karena itu, diperlukan proses konseptualisasi dan operasionalisasi untuk mengubah konstruk tersebut menjadi ukuran yang dapat diteliti. Ya, selanjutnya di sini ada pengertian konseptualisasi. Konseptualisasi adalah proses mendefinisikan konstruk yang masih kabur menjadi jelas dan spesifik, dengan menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam konsep tersebut. Hal ini penting karena banyak konstruk ilmu sosial yang bersifat subjektif dan ambigu atau kurang jelas, sehingga perlu dibedakan dengan konsep lain yang mirip agar dapat diukur secara tepat. Definisi konstruk juga bersifat intersubjektif, yaitu berdasarkan kesepakatan bersama dan seringkali merupakan hasil pemikiran yang dianggap nyata atau reifikasi. Selain itu, dalam konseptualisasi ditentukan apakah konstruk bersifat unidimensi atau multidimensi. Yang pertama ada penjelasan unidimensi, yaitu adalah konstruk yang hanya memiliki satu dimensi utama yang mendasar. Artinya, seluruh aspek dalam konstruk tersebut dianggap satu kesatuan dan bisa diukur dengan satu jenis alat ukur atau satu skor keseluruhan. Misalnya, berat badan atau tinggi badan jelas hanya punya satu dimensi. Dalam konteks psikologi, contoh seperti harga diri kadang dianggap undimensi jika dilihat sebagai satu penilaian umum terhadap diri sendiri. Lalu ada penjelasan mengenai multidimensi. Konstruk ini adalah konstruk yang terdiri dari beberapa dimensi berbeda, yang masing-masing mewakili aspek tertentu dari konstruk tersebut. Setiap dimensi harus diukur secara terpisah karena tidak bisa disatukan dalam satu ukuran saja. Misalnya seperti bakat akademik, terdiri dari kemampuan matematika atau kemampuan verbal, sehingga perlu dua pengukuran berbeda. Setelah itu hanya bisa digabungkan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Baik, selanjutnya ada penjelasan mengenai operasionalisasi, yaitu adalah proses mengubah konstruk abstrak menjadi indikator yang dapat diukur. Karena konstruk sosial bersifat subjektif, biasanya digunakan beberapa indikator agar hasilnya lebih akurat. Indikator berada pada tingkat empiris dan kumpulannya disebut dengan variabel, yang bisa menjadi independen, dependen, mediasi, atau moderasi. Dalam penelitian, data tidak hanya sekedar angka atau kategori, tetapi memiliki tingkat makna yang berbeda. Perbedaan makna ini disebut sebagai level of measurement. Apa sih level of measurement ini? Level of measurement atau tingkat pengukuran data adalah klasifikasi data berdasarkan tingkat informasi yang dikandung oleh angka atau simbol dalam data tersebut. Nah, tingkat pengukuran ini menentukan jenis analisis statistik yang dapat digunakan, cara interpretasi datanya seperti apa, dan jenis kesimpulan yang dapat diambil itu seperti apa. Pada tabel ini menjelaskan bahwa setiap tingkat pengukuran memiliki karakter statistik yang berbeda, yang mencakup 3 aspek. Yang pertama ada central tendency atau ukuran pemusatan data, lalu yang kedua ada statistik yaitu jenis analisis statistik apa yang dapat digunakan, lalu ada transformation yaitu bentuk transformasi data apa yang diperbolehkan. Nah, perbedaan ini muncul karena setiap skala memiliki tingkat informasi yang berbeda, sehingga tidak semua teknik statistik dapat diterapkan secara sembarangan. Nah, sebagai contoh ada pada skala nominal. Ukuran pemusatan yang dapat digunakan pada skala ini adalah
modus. Lalu, dalam hal analisis statistik, metode yang umum digunakan adalah chi-square, lalu transformasi data pada skala nominal bersifat one-to-one transformation. Begitu seterusnya dengan skala lain. Nah, secara umum, semakin tinggi tingkat pengukuran suatu data, semakin banyak pula informasi yang dikandungnya, dan semakin luas pula teknik analisis statistik yang dapat digunakan. Baik, skala yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal ini merupakan tingkat pengukuran yang paling dasar. Pada skala ini, data hanya digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa urutan atau jarak. Karakteristiknya sendiri yaitu yang pertama tidak memiliki urutan, tidak memiliki jarak antar kategori, dan angka hanya sebagai label. Nah, contohnya adalah jenis kelamin, agama, atau jurusan termasuk dalam skala nominal. Nah, meskipun kategori tersebut dapat diberi angka, angka tersebut hanya berfungsi sebagai label dan tidak memiliki makna kuantitatif. Lalu yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal ini merupakan tingkat pengukuran yang sudah memiliki urutan atau peringkat. Namun, skala ini belum menunjukkan jarak yang pasti antar nilai. Nah, karakteristiknya sendiri adalah memiliki urutan dan tidak diketahui jarak antar nilai. Contohnya adalah ranking, tingkat kepuasan, atau skala Likert. Nah, dalam skala ini kita dapat mengetahui bahwa satu nilai lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya, tetapi tidak dapat memastikan seberapa besar perbedaannya. Selanjutnya adalah skala interval. Skala interval ini merupakan tingkat pengukuran yang memiliki urutan dan jarak yang sama antar nilainya, tetapi tidak memiliki nol absolut. Sehingga karakteristiknya yaitu memiliki urutan, jarak antar nilai sama, dan tidak memiliki nilai nol mutlak. Contoh umumnya yaitu suhu seperti Celsius dan Fahrenheit. Pada skala ini, selisih antar dua nilai memiliki arti yang konsisten, tetapi skala interval tidak memiliki nol absolut, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyatakan perbandingan secara mutlak. Lalu yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio ini merupakan skala yang memiliki semua karakteristik interval serta memiliki nol absolut, sehingga karakteristiknya antara lain memiliki urutan, jarak antar nilai sama, dan memiliki nol mutlak. Nol absolut menunjukkan ketiadaan suatu variabel, sehingga memungkinkan perbandingan secara rasio. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, umur, dan pendapatan. Sekarang skala biner. Nah, skala biner ini tuh salah satu bentuk skala nominal yang terdiri dari item-item biner dengan dua kemungkinan nilai saja, seperti pilihannya iya atau tidak. Bisa juga serta benar atau salah. Nah, contohnya itu seperti mengukur konstruk aktivisme politik. Nah, peneliti itu dapat ngegunain beberapa item biner di mana jumlah total jawaban ya yang diberikan oleh responden akan nentuin skor akhir yang ngepresentasiin tingkat aktivitas politiknya. Selain itu juga, skala biner juga sering diterapin pada data seperti jenis kelamin laki-laki atau perempuan, atau juga status pekerjaannya apakah purna waktu atau paruh waktu. Nah, penting untuk dicatat kalau misalnya sebuah item dimodifikasi sehingga memiliki lebih dari dua kemungkinan nilai. Misalnya, status pekerjaan yang mencakup kategori menganggur, purna waktu, paruh waktu, dan pensiun, maka item tersebut tuh tidak lagi dikategoriin sebagai biner, meskipun statusnya itu tetap merupakan skala nominal. Kemudian ada skala Likert. Skala Likert ini dikembangin oleh Francis Likert, yaitu instrumen penilaian yang sangat populer untuk mengukur data ordinal dalam penelitian ilmu sosial. Skala ini menggunakan pernyataan sederhana di mana responden diminta menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka, biasanya dalam rentang 5 atau 7 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Skala Likert termasuk dalam kategori skala tersumasi, artinya skor keseluruhan diperoleh dari hasil penjumlahan nilai atribut pada setiap item yang dipilih. Dibandingkan dengan skala biner, skala Likert tuh memberikan granularitas yang lebih besar karena menyediakan pilihan respon yang lebih halus, termasuk adanya nilai netral sebagai titik tengah.
penggunaan jumlah nilai ganjil sangat disarankan untuk memberikan ruang bagi responden yang benar-benar netral. Sementara penggunaan jumlah genap atau pendekatan pilihan paksa dianggap kurang baik karena memaksa responden untuk berpihak. Karakteristik utamanya itu adalah jangkarnya tetap konsisten, meskipun pernyataan pada setiap item bervariasi. Selanjutnya ada skala diferensial semantik. Skala diferensial semantik ini merupakan skala komposit atau multi-item yang dirancang untuk mengukur pendapat atau perasaan responden terhadap satu pernyataan tunggal melalui pasangan kata sifat yang merupakan kutub berlawanan atau polar opposite. Perbedaan mendasar antara skala ini dengan skala Likert terletak pada strukturnya. Pada skala Likert, pernyataan berubah-ubah sementara jangkarnya tetap sama. Sedangkan pada skala diferensial semantik, satu pernyataan tunggal tetap konstan, sementara pasangan kata sifatnya yang berubah di setiap item. Skor keseluruhan dari skala ini juga diperoleh melalui penjumlahan skor dari setiap item individual. Teknik diferensial semantik diyakini sebagai metode yang sangat efektif bagi peneliti untuk mengukur secara mendalam sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu objek, peristiwa, maupun perilaku tertentu. Lanjut, skala Goodman. Skala Goodman adalah skala komposit yang dirancang oleh Lawrence Goodman, berisi item yang diurut dari intensitas terendah ke tertinggi. Untuk mengukur suatu konstruk, setiap item memiliki bobot berbeda dan gabungan respon yang digunakan sebagai nilai akhir. Contohnya ada di bawah ini. Scaling adalah proses pembuatan indikator untuk mengukur konflik abstrak dalam mengubah penilaian kuantitatif menjadi angka kuantitatif. Hasilnya adalah skala yang berbeda dari skala penilaian karena pengskalaan dilakukan sebelum pemberian nilai pada item. Skala bisa satu dimensi atau lebih dari dimensi. Dalam penilaian sosial, umumnya digunakan skala lebih dari satu dimensi. Ada 3 metode utama penskalaan. Yang pertama, Tolstoyman. Item dibuat oleh ahli, lalu dinilai panel. Penilaian skala 1-11 dipilih berdasarkan media dan konsistensi. 2. Like. Menggunakan penjumlahan skor dari respon. 3. Goodman. Item susun dari intensitas. Indeks adalah skor gabungan yang diperoleh dari beberapa konstruk yang disatukan dengan aturan dan rumus tertentu. Indeks berbeda dengan skala, karena meskipun skala juga menggabungkan beberapa ukuran, ukuran-ukuran tersebut mengukur dimensi yang berbeda atau dimensi yang sama dari satu konstruk tunggal. Contoh data indeks yang terkenal adalah indeks harga konsumen atau IHK atau CPI, yaitu contoh indeks yang mengukur rata-rata biaya barang dan jasa yang dibayar konsumen. Indeks ini dihitung setiap bulan berdasarkan berbagai kategori kebutuhan dengan mengumpulkan harga dari puluhan ribu item. Data tersebut kemudian digabungkan menggunakan sistem pembobotan dan rumus tertentu untuk menghasilkan satu nilai indeks keseluruhan. Contoh lain dari indeks adalah Indeks Status Sosial Ekonomi atau SES, merupakan gabungan dari 3 konstruk, yaitu pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Ketiga ukuran yang berbeda tersebut dikombinasikan dengan pembobotan tertentu untuk menghasilkan satu skor SES. Namun, cara pengukuran indeks ini masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan peneliti. Proses pembuatan indeks meliputi menentukan konsep dan komponen, mengukur setiap komponen, menyusun rumus penggabungan, serta memvalidasi hasilnya. Meskipun berbeda, indeks dan skala sama-sama penting dalam penelitian karena keduanya menghasilkan nilai numerik yang mewakili suatu konstruk. Skala dan indeks digunakan untuk menghasilkan ukuran ordinal dari satu konstruk yang bersifat unidimensi. Namun, dalam beberapa kasus, peneliti perlu menggabungkan 2 atau lebih konstruk untuk membentuk kelompok kategori atau tipe yang disebut tipologi. Tipologi bersifat multidimensi tetapi hanya mencakup variabel nominal. Misalnya, seseorang dapat membuat tipologi politik surat kabar berdasarkan orientasi mereka terhadap kebijakan domestik
dan luar negeri, seperti yang dinyatakan dalam kolom editorial mereka. Nah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 6.2. Tipologi ini digunakan untuk mengelompokkan surat kabar ke dalam 4 tipe, melihat penyebarannya pada setiap tipe, serta membantu mengklasifikasikan surat kabar ke tipe tertentu berdasarkan karakteristik lainnya. Jadi kesimpulannya, secara umum, pengukuran konstruk merupakan tahap penting dalam penelitian untuk mengubah konsep abstrak menjadi data yang dapat dianalisis. Proses ini diawali dengan konseptualisasi untuk mendefinisikan konstruk secara jelas, lalu dilanjutkan dengan operasionalisasi melalui penyusunan indikator yang terukur. Pengukuran tersebut dapat menggunakan berbagai tingkat skala seperti nominal, ordinal, interval, dan rasio, serta diterapkan dengan teknik pengskalaan seperti skala biner, Likert, diferensial semantik, dan Goodman. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan skala, indeks, dan tipologi untuk merangkum konstruk sesuai kebutuhan penelitian. Dengan demikian, konstruk yang bersifat abstrak dapat diukur secara sistematis dan digunakan dalam analisis ilmiah.